Oke, baik, perkenalkan nama saya Wahyu Suwandi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian apa itu teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik yang dianut oleh Gates dan Berry merupakan teori pembelajaran yang mengamati perubahan tingkah laku seseorang akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Contohnya, ketika guru memberikan studi kasus kepada murid, tanpa disadari guru tersebut memberikan stimulus terhadap murid. Dan kemudian ketika murid mendengarkan dan berpikir apa yang telah disampaikan oleh guru tersebut, tanpa disadari murid tersebut telah merespon stimulus yang telah diberikan oleh guru. Menurut Celovin, teori belajar behavioristik memiliki faktor penting, yaitu positive reinforcement dan negative reinforcement. Apa itu positive reinforcement? Positive reinforcement yaitu suatu tindakan penguatan terus-menerus yang dilakukan oleh guru terhadap murid untuk memperkuat ingatan terhadap materi belajar yang telah diberikan oleh guru. Kemudian, apa itu negative reinforcement? Negative reinforcement adalah suatu tindakan pengurangan stimulus yang telah diberikan oleh guru terhadap murid, yang telah diberikan guru kepada murid, sehingga materi yang telah disampaikan dapat mudah terlupakan. Seperti percobaan yang dilakukan ilmuwan Pavlov terhadap anjing, ia memberikan makanan dengan membunyikan bel terhadap anjing tersebut. Dan percobaan ini dilakukan secara berulang-ulang. Dan ketika Pavlov hanya membunyikan bel, anjing tersebut datang dan menghampiri Pavlov dan mengira bahwa Pavlov membawakan makanan kepada anjing tersebut. Hal ini membuktikan bahwa Pavlov berhasil merubah perilaku anjing menggunakan teori behavioristik. Begitulah penjelasan saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori kognitif. Sebelumnya, apa sih itu kognitif? Kognitif adalah pengetahuan atau intelektual yang dimiliki oleh seseorang. Berbeda dengan teori behavioristik sebelumnya, teori kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Teori ini menganggap bahwa belajar tidak sekedar melibatkan antara stimulus dan respon, melainkan tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses di mana yang didasarkan atas mekanisme biologis sistem saraf. Nah, untuk ciri-ciri dari pembelajaran kognitif ini, dalam pembelajaran untuk sekolah dasar ada 4 macam. Yang pertama, menyediakan pengalaman belajar bagi siswa dengan mengaitkan pengetahuan yang dimiliki siswa sedemikian rupa sehingga belajar merupakan proses pembentukan pengetahuan atau intelektual anak tersebut. 2. Menyediakan berbagai alternatif pemecahan masalah, misalnya dengan menggunakan berbagai media pembelajaran, dan siswa dapat memecahkan suatu masalah dengan berbagai cara. Yang ketiga, memanfaatkan berbagai media termasuk komunikasi lisan dan tulisan sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif. 4. Melibatkan siswa secara emosional dan sosial sehingga siswa merasa pelajaran itu menarik dan sehingga ia mau untuk belajar. Nah teman-teman, untuk penerapan dari teori belajar kognitif ini dalam pembelajaran, yaitu belajar tidak harus berpusat pada guru, melainkan pada peserta didik supaya lebih efektif, atau dikenal dengan sistem student-centered learning. Oleh karena itu, peserta didik harus dibimbing agar aktif mengumpulkan suatu yang dipelajarinya. 2.
bahan pembelajaran dan metode pembelajaran harus menjadi perhatian utama oleh guru. Peserta didik akan sulit memahami bahan pelajaran jika frekuensi belajar itu meloncat-loncat, khususnya ini ditemukan untuk pembelajaran anak SD. Yang keempat, dalam proses belajar, pembelajaran guru harus memperhatikan tahapan perkembangan kognitif peserta didik. Hai, saya Dia Ayu Permatahati dari kelompok 1 Psikologi Pendidikan. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang materi pendekatan pembelajaran konstruktivisme. Pengertian pendekatan konstruktivisme adalah suatu pola pembelajaran yang menjadikan siswa sebagai pusat di dalam proses pembelajaran agar dapat membangun dan mengembangkan pengetahuan yang dimilikinya atau yang dimiliki siswa. Baik, selanjutnya ada pendekatan pembelajaran konstruktivisme, yaitu agar siswa mampu meningkatkan pengetahuan mereka untuk membangun sekaligus menemukan hal-hal baru dan membuat pembelajaran yang lebih terpusat kepada siswa dalam proses pembelajaran agar lebih mengesankan dan mudah untuk diingat dalam mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada ciri-ciri pendekatan pembelajaran konstruktivisme. 1. Menyediakan pengalaman belajar. Yang kedua ada menyediakan berbagai alternatif dalam pembelajaran. Yang ketiga ada mengintegrasikan pembelajaran dengan situasi yang realistis dan relevan. Yang keempat, memanfaatkan berbagai media. Yang kelima, melibatkan siswa secara emosional dan sosial. Selanjutnya, ada langkah-langkah dalam pendekatan pembelajaran konstruktivisme menurut Rianto 2010 halaman 147 sebagai berikut. 1. Persepsi. Guru mendorong siswa agar mengemukakan pengetahuan awal mengenai konsep yang akan dibahas. Selanjutnya, eksplorasi. Pada tahap ini, mengungkapkan dugaan sementara terhadap konsep yang akan dipelajari. Ketiga, relevan. Pada tahap ini, siswa menganalisis dan mendiskusikan apa yang telah dilakukan. Guru keempat, ada pengaplikasian, diskusi, dan penjelasan konsep. Pada tahap ini, guru memberikan penekanan terhadap konsep-konsep esensial melalui penjelasan konsep. Baik, hanya itu saja yang dapat saya bahas dalam materi ini. Dah.